mainstream belum optimal melakukan penyaringan terhadap konten atau materi promosi yang akan tayang di medianya. Pengelola media maupun pelaku usaha atau distributor belum terpapar regulasi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan, termasuk ketentuan penayangan iklan, sehingga tidak memahami bahwa iklan atau promosi pun dapat menimbulkan risiko kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, penting dilakukan pengawasan terhadap informasi dan promosi yang tayang di media mainstream agar terjamin kesesuaiannya. Pengawasan iklan merupakan salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilakukan dalam rangka melindungi konsumen dan peredaran informasi dan promosi yang menyesatkan, tidak objektif, dan tidak lengkap di berbagai media. Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan di media mainstream selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, diketahui bahwa terjadi peningkatan iklan yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu 6,8% di tahun 2020, meningkat menjadi 10,8% di tahun 2021, dan menjadi 17,2% di tahun 2022. Masih ditemukannya promosi atau iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan klaim khasiat yang berlebihan, menyesatkan, bahkan bersifat hoax pada media penyiaran tersebut tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Walaupun tidak dapat dikesampingkan bahwa fakta literasi masyarakat masih rendah, sehingga lebih menyukai iklan yang sifatnya bombastis, testimoni, dan menjanjikan instan efek. Namun demikian, apabila promosi yang overklaim tersebut dijadikan sebagai referensi dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi, tentu akan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di masyarakat. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, untuk menekan angka pelanggaran iklan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM adalah bersinergi bersama lintas sektor dan asosiasi untuk perkuatan pengawasan iklan. Upaya ini merupakan suatu pekerjaan besar dan membutuhkan kerjasama agar dapat dicapai tujuan untuk melindungi masyarakat dari promosi atau iklan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Badan POM melalui 73 unit pelaksana teknis di daerah secara rutin melakukan pengawasan terhadap kegiatan promosi di media lokal. Untuk efektivitas pengawasan promosi atau iklan telah dilakukan kerjasama melalui pembuatan kesepakatan bersama antara Badan POM melalui Balai Besar, Balai POM di seluruh Indonesia dengan KPID provinsi di wilayah masing-masing. Adapun ruang lingkup dari kerjasama tersebut tidak hanya terkait dengan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada media penyiaran dan pelaku usaha saja terkait dengan regulasi, namun juga pengawasan terpadu melalui penanganan terhadap pelanggaran iklan pada media penyiaran lokal. Telah tersedianya nota kesepahaman antara Badan POM dengan KPI dan KPID dapat menjadi salah satu wadah upaya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Namun tentu saja komunikasi dan koordinasi menjadi faktor utama dalam melakukan implementasi kerjasama tersebut. Pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kesepakatan bersama untuk Balai Besar, Balai POM, dan KPID di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil MONEF, diketahui bahwa baru 6 balai atau Balai POM yang telah memenuhi parameter yang diharapkan, yaitu membuat MOU dengan KPID. Implementasi pengawasan iklan bersama KPID dan sosialisasi regulasi kepada lembaga penyiaran.
terdapat 22 balai besar balai POM yang telah membuat MOU dengan KPID, namun implementasinya belum optimal. Sedangkan 6 balai besar balai POM belum melakukan kerjasama maupun membuat MOU dengan KPID. Tentunya hasil MONEF tersebut dapat diupdate di dalam kegiatan ini. Pada sesi evaluasi implementasi kesepakatan UPT Badan POM dan KPID seluruh Indonesia. Dari hasil MONEF tersebut tentunya terdapat beberapa tantangan baik dalam upaya melakukan pembuatan MOU maupun implementasinya yang perlu ditingkatkan lagi. Antara lain, yang pertama, UPT Badan POM belum memprioritaskan pengawasan iklan di media penyiaran lokal karena anggapan bahwa iklan lokal dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tayang di media tersebut hanyalah sedikit. Kedua, masih adanya UPT Badan POM yang belum pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPID untuk bekerja sama dalam pengawasan iklan. Ketiga, pengawasan bersama yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengawasan iklan. Selain itu, Bapak sekalian, meskipun rekomendasi hasil pengawasan iklan dari UPT Badan POM yang masuk ke KPID masih sedikit, namun semuanya telah ditindaklanjuti oleh KPID. Oleh karenanya itu, kami sangat mengapresiasi kepada KPID yang telah berkenan melakukan tindak lanjut hasil pengawasan iklan. Tantangan-tantangan di atas perlu diselesaikan bersama agar tujuan utama kita tercapai. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya adalah meningkatkan komunikasi informal dan formal antara UPT Badan POM dengan KPID setempat agar didapatkan persepsi yang sama akan arti pentingnya pengawasan media penyiaran lokal mainstream, serta berkolaborasi di dalam peningkatan literasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat terkait pengawasan regulasi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, maka forum koordinasi yang diselenggarakan hari ini agar dapat membahas tantangan dan permasalahan di lapangan, serta mencari solusi yang sesuai dengan tema pada kegiatan hari ini, yaitu Communication for a Better Implementation. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan kunci sukses di dalam implementasi nota kesepahaman sebagai upaya pelindungan masyarakat dari promosi atau iklan yang overklaim. Bentuk nyata komunikasi ini dengan melakukan evaluasi implementasi untuk mengukur efektivitas kinerja dan koordinasi pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Saya menghimbau dan berharap kepada Bapak sekalian dapat berpartisipasi aktif di dalam kesempatan ini. Semoga kerjasama dan segala upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menekan pelanggaran terhadap iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang merugikan bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Kasuri, SSI APTM FAM. Boleh tepuk tangan sekali Bapak Ibu atas sambutan dan juga arahan. Dan selanjutnya hadirin sekalian Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera memasuki